Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yuzhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wallahu ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang sama kita hormati Lurah Tanjung Pasir, alhamdulillah hadir bersama kita. Dan sama kita hormati Ketua RT 25 Bapak Ustadz Saiful, alhamdulillah juga hadir di hadapan kita semuanya. Orang tua kita yang tetap istiqomah selalu mendampingi kita semuanya. Dan bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah Musalla Al-Ikhlas RT Perumahan Terbatas Simpang Limur RT 25, adik-adik semuanya yang mulai saat inilah memulaikan dirinya untuk selalu mendekatkan diri ke rumah Allah ini agar terbiasa nanti ke depannya menjadi anak yang soleh dan solehah, hendaknya amin ya rabbal alamin. Pertama, bersyukur kita kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan, terutama nikmat kesehatan. Bersyukur sekali kita yang Allah berikan nikmat sehat. Tidak ada sedikit penyakit pun yang Allah berikan. Begitu bahagia dan begitu senang orang yang tidak diberikan penyakit dan selalu diberikan kesembuhan. Apa bentuk sedikit penyakit? Baru sakit mato ya, pening. Baru sakit mato ya. Lepas pakai kacamata, nanti dibilang pula bergaya pula, supaya kita tidak menimbulkan penyakit kepada orang lain. Sudah mato pencarian yang kurang, sakit mato pula. Allah pun telah memberikan peringatan. Mungkin pandangan kita yang selalu tertuju kepada yang kurang baik atau maksiat kepada Allah, itulah merupakan suatu teguran, ujian, cobaan kepada kita semuanya. Mungkin kita belum mendekatkan diri kita ke rumah ibadah, rumah Allah. Allah berikan sedikit ujian dan cobaan. Kenapa Allah itu memberikan suatu ujian, cobaan, musibah, ancaman kepada manusia dan alam semesta? Tentu ada penyebab-penyebabnya. Kenapa Allah turunkan suatu musibah yang bertubi-tubi kepada manusia? Pasti ada penyebabnya. Yang pertama, kata Allah berikan suatu ujian, musibah, cobaan, teguran kepada manusia dan umatnya itu karena manusia itu terlalu banyak berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama Allah tegurkan dengan berupa malapetaka, mara bahaya, bencana, musibah, itu karena manusia terlalu banyak berbuat maksiat kepada Allah dan alam semesta. Apa bentuk maksiatnya itu?
Maksiat itu bukan maksiat kita berbuat berlagu, berbuat judi, minuman khamar, berzina atau sebagainya. Yang bersifat kita jauh daripada Allah itu maksiat. Itulah iman. Kenapa kita tidak terpanggil ke rumah Allah? Itu maksiat juga kita kepada Allah. Karena iman itu makanya imanun yazidun wa yanqusun. Iman itu suatu ketika dia naik dan suatu ketika dia turun. Yazidu bi ta'atillah wa yanqusu bi maksiatillah. Waktu iman itu naik berarti dia lagi taat kepada Allah. Sekarang ini iman kita lagi naik ini. Iman kita lagi naik karena kita lagi taat kepada Allah. Untuk menjaga ketaatan kita kepada Allah itu adalah dengan meningkatkan diri kita kepada Allah, meningkatkan iman kita kepada Allah. Wa yanqusu bi maksiatillah. Kalau iman itu turun, iman itu berkurang, itu berarti tanda kita lagi berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah penyebabnya dalam surat Yasin ayat yang ke-19, qalu ta'irukum ma'akum in dzukirtum bal antum qaumun musrifun. Putusan-putusan Allah itu mengatakan kemalangan yang terjadi di atas dunia ini itu adalah karena diri kita sendiri yang berbuat. Diberikan peringatan atau tidak diberikan peringatan kepada umat manusia, kepada alam semesta, karena manusia itu sudah melampaui batas dari ketentuan Allah. Allah berikan itu bala. Contoh, Allah datangkan gempa bumi, Allah datangkan banjir, Allah datangkan angin topan beliung yang begitu kuat dan dahsyat, terbang atap rumah itu dari RT sini ke RT di bawah sana. Cuma ada cara dong. Atap itu terbang karena angin puting beliung itu. Tak angkat itu atap itu tercampak ke RT 5. Terbang itu. Tak ada kenal sedikit pun orang. Pasti tanya punya siapa atap ini? RT 25 pun. Wah jauh juga terbang itu. Kekuasaan Allah itu. Gunung mulai tak terus tak meledak. Tsunami itu semua pernah terjadi. Sebelum-sebelumnya itu sudah terjadi, termasuk kita pada tahun ini. Kenapa itu semuanya? Karena ulah diri kita sendiri. Makanya qalu ta'irukum ma'akum in dzukirtum bal antum qaumun musrifun. Putusan-putusan Allah itu mengatakan, kenapa musibah itu terjadi? Karena ulah diri kita sendiri yang berbuat. Karena kita tidak mau datang. Setiap ada yang disampaikan kita tidak mau dengar. Itu kemaksiatan kita juga kepada Allah. Iman kita lemah, kita tidak pernah hamba, kita tidak pernah juga mendekatkan diri kepada Allah. Dan semuanya itu ya Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadanya lah kita itu sujud dan sembah, dan kepada Allah lah kita minta pertolongan. Itulah yang dikatakan pertama. Kenapa musibah? Kalau Pak Susilo ditanya, kenapa musibah itu datang? Yang pertama karena kita terlalu banyak berbuat maksiat. Kalau negeri ini, di komplek ini, ada situ berjudi, ada situ maksiat, situ minuman keras, situ host musik, situ bagaimana, itu kan sudah melampaui batas semuanya. Allah janjikan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatan minas samaa'i wal ardh walakin kadzabu annahu bima kanu yakdzibun. Kalau suatu negeri ini semuanya itu beriman, bertakwa kepada Allah, Allah bukakan pintu keberkahan baik dari langit maupun dari bumi. Allah bukakan kalau negeri ini betul-betul beriman dan bertakwa kepada Allah. Walakin kadzabu ba'dahu bima kanu yaksibun, akan tapi mereka itu mendustaiku. Mereka itu mendustakan, akan aku berikan suatu siksaan nanti supaya mereka merasakan bagaimana sakitnya kesiksaan Allah itu. Kalau kita ini, kampung kita ini, semuanya banyak yang beriman, bertakwa janji Allah, membukakan pintu keberkahan. Berkah hidup, berkah keluarga, berkah ilmu, berkah sebelum mati, berkah sesudah mati, berkah mau menghadapi kematian, berkah punya anak, berkah punya istri, berkah punya suami,
berkah berkeluarga, berkah bersilaturahim, berkah kita punya jamaah, berkah semuanya dalam kehidupan kita. Kenapa? Allah turunkan keberkahan dari langit dan bumi tadi. Kalau kita itu beriman dan bertakwa. Tapi nyatanya apa? Allah tidak melihat keberkahan itu semuanya. Allah berikan teguran dengan sesuatu. Apa itu teguran tadi dengan sesuatu itu? Diberikanlah gempa bumi, diberikan banjir yang sedikit, dari yang kecil sampai yang besar. Allah berikan cobaan sedikit supaya mengingatkan mereka merasakan bagaimana karena siksaan itu kita mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Karena kita sudah terlalu banyak berbuat maksiat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang kedua, apalagi penyebab kenapa bala malapetaka, mara bahaya, bencana itu, musibah itu datang bertubi-tubi kepada kita? Karena kita itu terlalu banyak berbuat zalim. Apa contohnya banyak berbuat zalim? Pertama, anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya, anak yang berbuat zalim kepada ibu ayahnya, ayah yang berbuat zalim kepada anak-anaknya, istri yang berbuat zalim kepada suaminya, suami yang berbuat zalim kepada istrinya, atasan yang banyak berbuat zalim kepada bawahannya, bawahannya yang banyak berbuat zalim kepada atasannya, pemimpin yang banyak berbuat zalim kepada ulama dan ustaz-ustaznya, ustaz dan ulama banyak berbuat zalim kepada pemimpin-pemimpinnya. Karena kezaliman itu terjadi, maka janji Allah, wa ma kana muhlikal qura hatta yab'asa fi ummiha rasulan yatlu alaihim ayatina wa ma kunna muhlikil qura illa wa ahluha zalimun. Apa kata Allah itu? Saya tidak akan pernah binasakan, saya akan tidak pernah membinasakan negeri-negeri, kota-kota. Saya tidak pernah akan hancurkan negeri dan kota ini sebelum aku utuskan Rasul untuk menyampaikan suatu ayat-ayatku kepada mereka. Tetapi setelah itu disampaikan oleh Allah, para ulama menyampaikan ceramah dan tausiahnya, para asatidz menyampaikan pengajian dan tausiahnya, tapi telah disampaikan masih juga kita banyak berbuat zalim. Apa kata Allah? Aku akan hancurkan, aku akan binasakan negeri dan kota ini. Itu janji Allah. Makanya disampaikan, pertama karena kita terlalu banyak berbuat maksiat, Allah berikan teguran karena urusan pribadi, karena diri kita sendiri. Yang kedua, karena kita terlalu banyak berbuat zalim. Zalim apa saja? Orang yang doa yang paling mustajab itu doa seorang pemimpin, doa anak miskin, doa orang yang teraniaya. Coba kalau kita menzolimkan seseorang karena jabatan, kawan kita tersingkir, itu menzolimkan. Sebagai pemimpin kita zolimkan anak buah kita. Doa orang-orang yang zolim inilah yang sangat mustajab di dalam perkantoran, di dalam rumah tangga. Istri yang menzolimkan suaminya, suaminya kebalikan pula yang menzolimkan istrinya, anak yang menzolimkan bapaknya, ibunya, kebalikan daripada itu, bapak dan ibunya menzolimkan anaknya. Hak anak tidak diberikan, kewajiban anak tidak diberikan, kewajiban anak terhadap bapak tidak diberikan, hak anak kepada bapak tidak diberikan. Itulah yang penyebab orang berbuat zalim. Karena itu semuanya, maka Allah tegurkan dengan berbagai macam musibah. Mata sakit kena zalim juga, zalim mata. Ada makanya saya berdoa terus kepada Allah, Allahumma al-afiyah, ya Allah, sehatkanlah dan sembuhkanlah. Allahumma al-afiyah fi badanina, ya Allah, berilah kesehatan kepada badanku, ya Allah. Fi sam'ina, pendengaran, ya Allah, berikanlah pendengaranku supaya tajam pendengaran. Allahumma al-afiyah fi basarina, ya Allah, sembuhkan dan sehatkanlah penglihatanku. Allahumma al-afiyah fi sam'ina fi basarina wa afiyah daimah bidin wal dunya wal akhirah birahmatika ya arhamar rahimin. Minta semuanya sembuh badan,
sehat badan, sehat pendengaran, sehat penglihatan, sehat hati, semuanya baik di agama maupun nanti di alam akhirat nantinya diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu penyebab kenapa terjadi suatu bala musibah yang akan datang kepada kita. Nabi SAW juga banyak kena musibah. Mulai Nabi Ayub, mulai Nabi Zakaria, mulai Nabi Ibrahim, sampai Nabi Muhammad, itu pun kena musibah, kena ujian, kena cobaan. Ambil contoh, Nabi Ayub. Nabi Ayub itu orang yang kaya. Nabi Ayub itu orang yang kaya raya. Dari kekayaan itu dimiskinkan oleh Allah menjadi fakir. Nabi Ayub itu pertama dia menjadi orang, sudah menjadi orang yang kaya, diambilkan, diujikan oleh Allah menjadi seorang yang fakir. Lalu dia ini, Nabi Ayub ini memiliki keturunan-keturunan yang banyak. Allah ambilkan satu persatu keturunan-keturunannya. Itu ujian oleh Allah. Nabi Ayub ini Allah berikan suatu penyakit. Penyakit itu tak sembuh-sembuh penyakitnya. Dan dia tidak pernah berhenti untuk berdoa dan tidak pernah pula mengeluh kepada Allah. Dan baru kita sebentar kita kena penyakit. Ya Allah, rasanya tak tahan badan ini menghadapi kematian. Sampaikan pula di Facebook. Ya Allah, rasanya mau mati. Ya Allah, kalau memang ini yang akan Engkau berikan kepadaku, kalau mau Engkau cabutkanlah nyawaku. Aku titipkan anak-anakku dan suamiku dan istriku supaya dia bisa. Lalu tak doa pula di Facebook. Nah, ini tak mati ini saya bilang. Apa penyakit ini Pak RT? Sebenarnya apa penyakitnya? Tak ada, cuma kemarin sedikit. La haula wala quwwata illa billah. Sedikit penyakit saja kita sudah pernah mengalami itu semuanya. Putus asa dengan penyakit itu. Seakan-akan kita tidak pernah. Apa obatnya? Zikir. Inna zikrillah. Sifaan kalau kita selalu berzikir dan ingat kepada Allah, itu menjadi suatu kesehatan sebagai obat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa inna zikrillah. Dan apabila kita selalu mengingat banyak manusia, maka itu penyakit yang akan datang kepada kita. Makanya ibu bapak semuanya, kalau nak zikir itu zikir kepada Allah. Ingat-ingatlah kita kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah wala ilaha. Jangan kita mengingatkan banyak manusia. Kalau banyak mengingatkan kita kepada manusia, penyakit yang akan datang. Kalau kita banyak berzikir kepada Allah, insya Allah sifaan kesembuhan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sekali-sekali menyebarkan ketidaksanggupan kita menghadapi suatu ujian dari Allah. Kita sampaikan di media sosial, sesungguhnya Allah atau orang manusia akan membaca dan mengaminkan. Alangkah cepatnya kita putus asa, maka dekat-dekatlah kita itu selalu mengingat Allah supaya sifaan, supaya kita diberikan kesembuhan. Terus Nabi Ayub tadi 18 tahun dia diberikan penyakit, tak sembuh-sembuh, tapi dia selalu berdoa. Rabbi inni musaniyat durru wa anta arhamar rahimin. Ya Tuhanku, sungguh aku telah diberikan timpa penyakit, dan Engkau Tuhan yang maha penyayang dari semua yang penyayang. Begitu Nabi Ayub itu berdoa. Dia tidak memurkakan Allah. Sesungguhnya ya Allah, ya Tuhanku, aku Engkau timpakan suatu penyakit, bahwa sesungguhnya Engkau sayang dan penyayang kepada hamba-Mu ini. Rabbinas, wahai Allah yang menguasai atas segala manusia. Anta syafi, Engkaulah yang maha penyembuh. La sifa'a illa sifa'uka. Tidak akan sembuh kecuali hanya Engkau memberikan penyembuhan. La syifa'a illa syifa'uka syifa'an la yughadiru saqaman. Dan tidak ada penyakit sedikit pun yang tertinggal rasa pedih, rasa sakit di belakangnya nanti. Itu doa setiap apabila musibah, ujian, cobaan. Nabi Ayub pun itu menerima 18 tahun itu terjadi. Tetap diberikan ujian, dia tetap tabah menghadapkan itu semuanya. Nabi Ibrahim
Nabi Ibrahim itu berdakwah mengajak kaum-kaumnya itu untuk supaya masuk ke dalam ajaran agama Allah, mengenalkan itu Allah. Ada patung-patung banyak, dia hancurkan Nabi Ibrahim itu, dia hancurkan kalau patung itu. Semua patung itu dihancur, parah besar Raja Namrud waktu itu. Carikan Ibrahim itu, bawakan dia mati atau hidup, bawakan dia ke sini. Setelah dia dapat Nabi Ibrahim itu, datang Raja Namrud, bakarkan Ibrahim itu, karena dia telah menghancurkan patung-patung tadi. Setelah dibakar, mujizat Allah itu datang. Api yang begitu panas tadi menjadi dingin karena Ibrahim dimasukkan ke dalam api tadi. Mukjizat Allah Subhanahu wa taala. Itu pun ujian yang diberikan oleh Nabi Ibrahim. Kenapa? Penduduk dan pengikut-pengikutnya tidak mau menerima dakwahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad pun berdakwah juga, itu pun tidak juga bisa disebut penduduk yang mengikutkan. Kaum-kaum Taif itu berdakwah, Rasulullah mengajak, wahai kaum Taif, masuklah kamu ke dalam ajaran agama yang benar, dakwahku, Islamku, masuk dalam. Tidak semua pengikut-pengikut itu mengikuti Rasulullah. Akhirnya apa? Apa kata kaum Taif tadi? Apabila nanti kalau melihat Nabi Muhammad itu berjalan, lemparkan. Akhirnya Rasulullah itu kena lempar dengan batu. Bekak-bekak Rasulullah dilemparkan dengan batu. Kenapa? Kaum Taif itu tidak mau menerima dakwahnya. Apa kata malaikat Jibril berdoa? Ya Allah, bagaimana dengan bukit dan gunung ini kita timpakan kepada penduduk Taif tadi, supaya semuanya hancur itu ya Allah. Bagaimana pendapat Rasulullah? Maukah engkau dituji wahai Rasulullah? Kata Rasulullah, hancurkan. Pasti Allah hancurkan. Tapi kata Rasulullah, jangan engkau jadikan gunung-gunung dan bukit-bukit itu menghancurkan penduduk dan kaum Taif itu. Akan tetapi inilah memberikan suatu petunjuk kepada malaikat Jibril, jangan, agar hatinya bisa nanti terpanggil melalui petunjuk Allah kebenaran. Masih bersabar juga Rasulullah itu mengajak. Terjadi kepada Nabi Muhammad SAW ujian, cobaan. Itulah penyebab-penyebab yang kedua, karena kita terlalu banyak zalim. Yang ketiga, apa yang terjadi di darat, apa yang terjadi di laut, itu adalah karena ulah tangan manusia. Allah jadikan dalam Al-Quran, Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas yusibahum ba'dal ladzi amilu la'allahum yarji'un. Allah tampakkan di atas muka bumi ini kerusakan, baik di darat maupun di laut, itu kena tangan manusia. Manusia ini tangannya saja yang lembut, otaknya yang berpikir. Kenapa? Karena pintar tadi. Rasulullah itu di samping dia pintar, dia cerdas. Kita ini pintar tapi tidak cerdas. Untuk mempermudahkan lahan ini supaya bagus, dibakar. Biayanya kecil, asapnya kemana-mana. Akhirnya kena imbasnya orang lain. Ada lagi orang kadang-kadang kayu diambil, banjir. Kenapa ulah tangan manusia kadang-kadang? Kenapa musibah itu datang? Karena ulah tangan manusia. Terakhir, jadikanlah ujian dan cobaan ini menjadi rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan dalam Al-Quran, wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Sedikit sekali Allah jadikan suatu cobaan, ujian kepada kita semuanya. Yang pertama, minal khawfi, yaitu ketakutan. Jarang gempa bumi itu terjadi di siang hari. Cianjur itu gempanya siang, tapi malamnya sudah mengingat-ingatkan. Malamnya sudah mengingat-ingatkan. Goncang. Pas besoknya baru hujannya. Kejadian-kejadian di mana-mana pun yang ada di Indonesia ini, itu rata-rata malam.
Setiap ujian cobaan penyakit itu banyak terjadi di malam. Kita mau punya penyakit banyak terjadi di malam. Jam 1, jam 12, malam-malam itu pergi ke rumah sakit mencari obat. Naik turun panas badan itu banyak terjadi di malam hari. Kalau kita punya penyakit, maka itulah dikatakan minal khawfi, ketakutan. Bergoncang sedikit rumah kita, tanah kita itu semuanya takut, semuanya. Lampu mati, air naik, kemana kita nak pergi coba? Listrik padam, air mati, air pump mati, banjir mulai naik, nak kemana kita? Tak ada lagi tempat tujuan. Nak buat rumah tinggi-tinggi sampai dalam tingkat, tak jadi, naik ke atas itu juga. Tutup tadi. Itulah yang dikatakan Nabi Nuh, anaknya yang durhaka kepada Nabi Nuh, sombong, begitu sombong dengan kebanjiran, akhirnya anaknya pun sendiri itu tidak dimasukkan ke dalam agama Allah SWT karena durhaka kepada agama Allah dan orang tuanya, yaitu ketakutan. Berantakan semua, tak sempat lagi diselamatkan. Kita punya anak, kita diselamatkan diri kita masing-masing. Walaupun saat ini saya punya anak, saya punya istri, saya punya mertua, saya punya orang tua, saya punya ini, waktu itu datang malapetaka, lupa itu semuanya. Setelah menyelamatkan diri masing-masing, baru ingat anak saya tinggal di dalam rumah, baru ingat istri saya masih di dalam itu, baru ingat suami saya masih di dalam tertidur. Kenapa? Itulah nanti di kampung akhirat nanti itu tidak ada yang menyelamatkan diri kita masing-masing. Minta tolong masing-masing. Tidak ada orang lain yang akan menolongkan kita kecuali amal jariah, sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, anak yang soleh yang sudah mendoakan orang tuanya. Itulah yang dikatakan minal khawfi, ketakutan. Takut kalau tak ada Pak RT itu dalam keadaan ketakutan. Coba dong Pak RT rumah saya, coba dong Pak RT, jangan rumah kamu, rumah saya itu kena rokok. Tak kemana, kena parulah, telepon sana, telepon sini, tanggung pasir, telepon sini, sama baik gitu. Cobalah ketakutan itu terjadi. Ya namanya tapi bergetar kalau kita banyak berbuat maksiat dan zalim kepada Allah atas tangan manusia. Semuanya itu terjadi, bergetar baru itu rasakan janji Allah minal khawfi, yaitu ketakutan, minal khawfi wal ju'i, maka datang bantuan. Kenapa? Kelaparan. Kalau sudah kena musibah, rata-rata mencari makanan, makan mie goreng, makan sarden, makan telur, makan itu. Kenapa? Tidak ada makanan. Semuanya habis di rumah, rata habis, nasi habis, mana beras, hilang semuanya. Kenapa? Siapa apa yang tidak diharapkan? Coba mengharapkan dari bantuan orang lain. Itu sudah dijanjikan yang dikatakan dengan kelaparan. Walaksir minal amwal, kekurangan harta. Mana harta yang kita kumpulkan? Mana harta yang kita sembunyikan? Mana emas yang kita taruhkan? Hilang semuanya dihantam oleh gempa. Hilang semuanya kena banjir. Kenapa? Janji Allah tadi walaksir minal amwal. Semua harta kita tidak ambil kecuali amal ibadah kita. Berampusi jiwa. Berapa banyak orang yang mati diambil saat musibah itu. Jangankan harta, jangankan kelaparan, jangankan ketakutan, jiwa kita pun diambilkan oleh Allah. Anak kita terjepit, istri kita terhantam badai, semua yang itu. Wal anfusi wasamarat, dan buah-buahan, tak ada lagi buah yang tumbuh, tak ada lagi pohon jambu yang berbuah, tak ada lagi rambutan yang berbuah, tumbang semuanya. Datar menjadi jalan, datar galau-galau semuanya. Tidak ada lagi yang bisa diselamatkan. Habis harta, habis jiwa, dan juga buah-buahan pun habis. Wabashiri sabirin, bersabarlah. Begitulah Rasulullah SAW memiliki suatu musibah dengan kesabaran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.